mau ngiklan, tapi nggak ngerti budget yang harus dipasang berapa. Kalau terlalu banyak bisa boncos, kalau terlalu sedikit malah iklannya nggak jalan. Kalau kamu punya masalah yang sama, tonton terus video ini karena setelah menonton video ini kamu akan tahu bagaimana cara menentukan budget iklan supaya iklan kamu berjalan secara efektif dan efisien. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, dan share video ini. Digital Pro kembali hadir bersama saya Vicky yang akan berbagi informasi menarik, tips dan trik, serta tutorial dari dunia digital marketing. Kali ini saya akan ngebahas topik penting yaitu budget karena masalah ini sering banget ditanyain salah satunya oleh subscriber saya di Digital Pro 360 dan hal ini juga sering ditanyain oleh banyak orang di beberapa forum tempat saya memberikan materi. Jadi saya bikin aja videonya supaya teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap di video ini. Karena ini pertanyaannya general, budget yang tidak disebutkan di iklan yang mana, pada platform mana, maka saya anggap pertanyaan ini general ya. Jawabannya general, bisa di marketplace seperti Shopee Ads atau Tokopedia Ads buat teman-teman yang punya toko online dan pengen beriklan. Bisa juga di Facebook Ads atau Instagram Ads atau sosial media secara umum, maupun Google Ads seperti SEM dan GDN. Oke, sebenarnya pada dasarnya menentukan budget itu gampang banget, namun ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dan teman-teman harus kuasai. Yang pertama, teman-teman harus menguasai yang namanya marketing funnel. Marketing funnel adalah sebuah diagram segitiga terbalik yang menggambarkan fase-fase atau stage-stage atau tahapan-tahapan dari konsumen pertama aware atau mengenal produk teman-teman sampai akhirnya dia membeli produk tersebut. Dalam teori marketing yang lama kita mengenal adanya 4 tahapan. Yang pertama adalah awareness, kedua adalah interest, ketiga desire, dan keempat adalah action. Namun dalam teori yang lebih disederhanakan maka akan ada 3 fase, yaitu yang pertama adalah awareness, kedua consideration, dan ketiga adalah conversion. Yang kedua yang harus teman-teman pahami adalah teman-teman harus mengenal dan menguasai matriks-matriks atau ukuran-ukuran yang biasa digunakan para digital advertiser atau digital marketer untuk mengukur keberhasilan atau performa sebuah campaign digital. Nah, kita kembali lagi ke marketing funnel. Yang pertama adalah fase awareness. Di fase awareness ini sama di Facebook, Instagram, dan sosial media yang lain. Fase awareness ditandai dengan berapa kali iklan teman-teman dilihat. Istilahnya adalah impression. Itu adalah matriks yang pertama yang teman-teman harus kuasai. Impression adalah ukuran yang menentukan berapa kali iklan tersebut dilihat. Jadi kalau satu iklan menghasilkan 100.000 impression, berarti iklan tersebut dilihat sebanyak 100.000 kali. Berapa kali iklan dilihat dinamakan sebagai impression. Sama juga di Facebook, Instagram, Google, dan sebagainya. 100.000 kali dilihat bukan berarti iklan tersebut dilihat juga oleh 100.000 orang. Karena satu orang bisa melihat lebih dari 1 kali iklan tersebut. Sehingga matriks kedua kita namakan sebagai reach. Reach adalah ukuran jangkauan sebuah iklan, dihitungnya sebagai orang biasanya. Kalau teman-teman main di Instagram, ada juga matriks namanya reach. Maka kalau misalkan kita bilang 1000, reach-nya 1000, sementara impression-nya 100.000, berarti 100.000 kali iklan dilihat itu dihasilkan oleh 1000 orang yang melihat. Karena satu orang bisa melihat iklan lebih dari 1 kali. Kemudian matriks kedua adalah klik. Jadi kalau teman-teman pernah melihat iklan di dunia digital, kalau kalian tidak tertarik maka kalian akan skip. Tapi kalau kalian tertarik maka kalian akan lakukan klik. Nah, setelah diklik, biasanya secara otomatis teman-teman akan terdirect. Kalau kita ngomongin marketplace, berarti teman-teman akan masuk ke halaman toko tersebut dan menjadi kunjungan toko. Jadi dalam hal marketplace, maka klik bisa disamakan dengan kunjungan toko. Kemudian, kalau di sosial media maupun Google, ketika diklik iklan tersebut bisa banyak yang terjadi. Bisa saja dia masuk ke halaman akun Facebook si pengiklan, bisa saja dia masuk ke website si pengiklan. Sehingga kalau dia masuk ke website, maka kita namakan sebagai website traffic. Maka klik itu akan menghasilkan website traffic. Klik juga di toko online akan menghasilkan traffic toko. Nah, kira-kira kayak gitu. Klik adalah matriks kedua yang harus teman-teman kuasai. Kemudian matriks ketiga kita namakan sebagai CTR. Apa itu CTR? Nih, teman-teman lihat nih. Kenapa segitiganya terbalik? Karena populasi orang yang berada di awareness akan selalu lebih besar dibandingkan dengan fase yang kedua, yaitu kalau di teori marketing yang lama kita namakan sebagai interest, kalau teori marketing yang lebih disederhanakan kita sebut sebagai consideration.
Bayangkan aja kalau di kehidupan sehari-hari dari 10 iklan yang teman-teman lihat tidak akan mungkin 10-10-nya kalian akan tertarik. Kalau misalkan dari 100 iklan deh, baru teman-teman mungkin akan mengeklik 1-2 iklan di antaranya. Misalkan seperti itu. Sama juga dengan iklan-iklan yang sudah dipublish di dunia digital. CTR, yaitu kependekan dari istilah click-through ratio, adalah perbandingan dari jumlah klik yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah berapa kali iklan tersebut dilihat. Jadi dari 100.000 iklan itu dilihat, apabila iklan itu menghasilkan 2.000 klik, maka angka CTR-nya adalah 2.000 dibagi 100.000 dikali 100%, artinya 2%. Nah, itu adalah matriks ketiga, yaitu CTR. Angka CTR ini akan sangat bervariasi tergantung dari platform mana teman-teman mengiklankan produk teman-teman. Kalau di Facebook dan Instagram dan sosial media yang lain, pada umumnya CTR-nya hanya 0,9% standarnya. Kalau di search ads seperti SEM atau Google Ads, kemudian di toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, biasanya CTR-nya lebih besar, berkisar di antara 2% ke atas. Kenapa CTR-nya lebih besar? Karena teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, perbandingan antara social media ads dan Google Ads, di mana kalau social media ads itu adalah iklan-iklan yang bersifat push ads atau iklan-iklan yang memaksa konsumen untuk melihat iklan tersebut, bukan berdasarkan keinginan konsumen itu sendiri. Jadi modelnya di social media itu iklannya dia dipasang untuk menargetkan konsumen-konsumen tertentu yang sesuai dengan target audiensnya. Berbeda dengan Google Ads ataupun Tokopedia Ads dan Shopee Ads, di mana iklan ini di-trigger atau dipicu oleh pengetikan atau pencarian konsumen itu sendiri di search column. Sehingga apabila iklan kita berbasis pencarian seperti itu, maka kemungkinan iklan kita diklik dan menghasilkan kunjungan toko atau kunjungan website akan lebih besar dibandingkan dengan social media ads. Itu adalah matriks ketiga. Kemudian yang matriks keempat adalah conversion. Kalau di toko online biasanya kita namakan simple sebagai konversi. Tapi kalau di Facebook, Instagram, Google Ads kita namakan sebagai click to leads ratio atau rasio dari klik ke leads. Oke, katakanlah dari 2000 klik itu, dari 2000 kunjungan toko atau 2000 kunjungan website, ternyata ada 100 orang yang membeli produk teman-teman. Artinya, click to ratio atau konversi dalam marketplace 100 dibagi 2000 dikali 100%, artinya 5%. Nah, setelah teman-teman memahami mengenai marketing funnel dan market matrix yang kita sering gunakan untuk mengukur performa sebuah iklan, maka teman-teman sekarang harus melakukan riset sendiri tentang kira-kira berapa persen sih CTR yang akan saya dapatkan dan CTL yang akan saya dapatkan berdasarkan pengalaman orang lain. Teman-teman bisa googling kira-kira CTR untuk iklan di Facebook berapa, iklan di marketplace berapa, kemudian iklan di Google berapa, CTL-nya juga begitu, click to leads rasionya juga begitu, angka konversinya ini biasanya berapa, karena masing-masing platform itu berbeda. Kemudian setelah itu teman-teman lakukanlah trial. Trial itu untuk memverifikasi apakah angka-angka tersebut memang benar dan valid untuk digunakan sebagai dasar penghitungan. Sebenarnya dasar penghitungan ini hanya ada dua yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman pegang untuk menentukan atau membuat rumus penentuan budget iklan teman-teman. Yang pertama adalah CTR dan yang kedua adalah CTL itu sendiri. Nah, teman-teman kalau mau menentukan rumus budget ini, teman-teman lakukan yang namanya reverse count gitu ya. Oke, gampang deh. Misalkan teman-teman mau jualan nggak 100 produk per unit gitu. Nggak 100 unit per bulan. Misalkan teman-teman mau jualan misalkan 200 unit per bulan. Berapa sih sebenarnya budget yang harus saya habiskan buat mencapai angka 200 itu? Nah, teman-teman lihat nih di sini. Kita kalau mau ini kan 100 nih, angkanya 100. Nah, kalau teman-teman mau 200, tinggal teman-teman balikin aja ke sana gitu, menggunakan angka-angka ini gitu ya. Oke, sekarang anggaplah angka 2% dan 5% itu valid ya. Rumus utamanya kan sebenarnya klik atau kunjungan dikali klik to lead, itulah jualan atau konversi, kan kayak gitu. Maka kalau teman-teman ingin jualannya ada 200 dan CTL-nya diketahui 5%, sebenarnya ini matematika sederhana. Maka klik atau kunjungannya harus 200 dibagi 5%. Kira-kira seperti itu. Nah, berapa? Ya udah berarti
200 kali 100 dibagi 5. Hasilnya adalah 4.000 klik atau 4.000 kunjungan. Ya. Nah, masuk ke sini nih, berarti angkanya 4.000. Ya, 4.000 klik ya. 4.000 klik atau 4.000 kunjungan. Nah, kita sudah bisa menentukan budgetnya berapa. 4.000 kunjungan ini misalkan teman-teman membuat campaign iklan dengan metode CPC atau cost per click ya, sebesar Rp300. Misalkan CPC atau cost per clicknya itu adalah Rp300. Artinya apa? Satu kali klik teman-teman harus membayar sebesar Rp300. Sehingga teman-teman harus mengeluarkan budget sebesar 4.000 klik dikalikan Rp300 sama dengan 1.200.000. Nah, ini budget yang harus dikeluarkan untuk teman-teman yang ingin berjualan sebanyak 200 unit per bulan. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi ke depan, ada iklan-iklan yang memang dia dibayar secara CPM atau cost per mile. Cost per mile itu adalah satuan, atau cost per mile itu adalah angka yang menunjukkan berapa yang harus dibayar untuk berapa kali iklan dilihat. Biasanya kalau cost per mile itu harganya dipatok berdasarkan 1.000 kali impresi. Jadi kalau teman-teman balik lagi, saya langsung tunjukin aja. Ini kan 1.000, ini kan 4.000 klik ya. Berarti rumus dasarnya adalah impression dikali CTR sama dengan klik atau kunjungan ya. Sehingga kalau kita mau tahu impressionnya berapa, impression adalah kliknya yang tadi 4.000 dibagi dengan CTR-nya yaitu 2%. Berarti impression yang kita harapkan adalah 4.000 kali 100 dibagi 2. Berarti 200.000. 200.000 kali iklan itu dilihat untuk menghasilkan 4.000 klik dan menghasilkan 200 unit jualan. Nah, kemudian kalau teman-teman CPM itu kan tadi saya bilang adalah harga per 1.000 impression. Jadi kalau CPM-nya bernilai 10.000, teman-teman harus membayar 10.000 setiap kali iklan itu dilihat sebanyak 1.000 kali. Sehingga gampang aja, maka budget yang harus dikeluarkan berdasarkan CPM adalah ya 200.000 dibagi 1.000 dikali 10.000. Berarti 2 juta. Nah, ya. Jadi itu menentukan budget itu sebenarnya gampang, teman-teman. Ya kayak gitu tuh tadi caranya. Cuma yang agak tricky dan agak susah adalah menaikkan angka CTR dan CTL. Karena semakin besar angka ini, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Akan semakin banyak orang yang ngeklik, akan semakin banyak orang yang terkonversi. Nah, saya kasih sedikit tips mengenai memperbesar CTR dan CTL. Kalau kita ngomongin CTR atau click through ratio, artinya kita masih berbicara mengenai iklan tersebut. Intinya CTR itu akan semakin besar apabila iklan itu makin menarik buat konsumen untuk dilihat dan iklan itu sesuai dengan apa yang konsumen cari kalau di search ads atau marketplace ads ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mencari sepatu pria, kemudian yang muncul iklannya adalah iklan-iklan kosmetik, ya teman-teman tidak akan ngeklik iklan tersebut kan. Begitu juga dengan marketplace. Sehingga di sini yang paling berperan untuk memperbesar CTR, selain iklan itu harus terlihat bagus, teman-teman juga harus melakukan targeting audience yang tepat. Dengan cara apa? Kalau di marketplace kita ngomongin tentang bagaimana kita mengoptimisasi kata kunci atau keyword-keyword yang seperti ada di video saya sebelumnya. Begitu juga dengan promo-promo yang ada di dalam toko online teman-teman. Itu harus benar-benar kita tampilkan di iklan supaya orang tertarik untuk melihat iklan tersebut. Namun kalau di sosial media ini lebih kepada bagaimana kita membuat iklan tersebut menjadi dalam format yang lebih menarik dan atraktif sehingga konsumen akan lebih curious atau tergerak untuk mengklik iklan tersebut. Itu untuk CTR. Bagaimana dengan CTL atau konversi? Bagaimana kita menaikkan konversinya? Ini udah di ranah toko atau ranah website. Kalau kita ngomongin tentang toko online, maka bagaimana kita membuat toko kita itu bagus, kita membuat konsumen itu nyaman berada di toko kita, semuanya ada promonya. Kemudian satu lagi nih, teman-teman harus respon dengan cepat apa yang menjadi kebutuhan atau pertanyaan konsumen. Jadi intinya CTR itu berada di ranah iklan
Sedangkan CTL atau konversi berada di ranah toko. Bagaimana Anda menservis konsumen dan meyakinkan konsumen supaya konsumen itu mau membeli produk teman-teman. Lebih kompleks lagi kalau kita ngomongin website. Selain teman-teman harus membuat dekorasi website yang bagus, teman-teman harus memiliki UI atau UX yang bagus, teman-teman harus responnya cepat terhadap inquiry konsumen, kecepatan website yang mumpuni, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa membuat CTR dan CTL itu tadi atau konversi itu tadi menjadi lebih besar dan menguntungkan buat teman-teman dalam beriklan. Oke, sekian tips dari saya. Semoga membantu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Digital Pro 360, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa.